Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tongku Apriansyah dengan NPM 24110055. Di sini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah Web Framework Programming, yang dimana di sini membuat database dengan berisi 4 tabel. Di sini saya akan menjelaskan beberapanya yang sudah saya buat. Baik, yang pertama itu kita membuat database-nya, lalu membuat tabel. Nah, untuk membuat database-nya itu pertama kita buka CMD, masukkan SAMPP MySQL, dan jangan lupa SAMPP-nya kita hidupkan terlebih dahulu. Ya sudah, lalu create database-nya. Misalnya namanya mau dibuat Siakat UBD 2026 Tongku Apriansyah, sesuai nama saya. Lalu kita create tabelnya. Contoh ada create table mahasiswa. Masukkan untuk ID-nya NPM, nama, jurusan, lalu waktu, tambahkan dan waktu diupdate. Begitu juga dengan tabel dosen. Tapi setelah membuat tabel, kita membuat isinya ya. Untuk membuat isi, kita panggil insert into NPM, nama, jurusan. Begitu juga dengan tabel dosen. Create table dulu, lalu isi, lalu insert into dosen. Begitu juga dengan tabel mata kuliah ID, lalu begitu juga dengan tabel ruangan. Nah, ini dia select. Nah, untuk menampilkan tabel, kita panggil select bintang from. Misalnya tabelnya tabel mahasiswa. Foto tabelnya kita buat tadi tulisannya MHS. Kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kita buat, maka dia akan muncul error seperti ini ya. Jadi penulisannya harus sesuai. Begitu juga dengan menampilkan tampilan dosen matkul ruangan. Nah, jika kita buka ke CMD, membuka Visual Studio-nya. Tapi sebelumnya kita dulu untuk membuatnya. Untuk membuat dokumennya kita buka mkdir, lalu nama dokumennya, lalu untuk membuka dokumennya itu kita buat ccd. Nama dokumennya, nah di sini dokumennya sudah terbuka ya. Lalu kita membuat npm install express. Lalu setelah npm install express, lalu npm install MySQL. Setelah itu, untuk masuk ke codingannya kita buat kode spasi dot. Nanti dia akan otomatis masuk ke Visual Studio-nya. Nah, di bagian Visual Studio, untuk bagian ini Siakat di bawahnya itu kita tambahkan folder config. Lalu di dalam folder config itu ditambahkan file database .js. Nah, di dalam folder Siakat itu ini akan tambahkan lagi server.js. Nah, untuk codingan dari database DS-nya itu const MySQL, kita panggil MySQL, dua tadi yang sudah kita install. Lalu kita bikin localhost-nya. Lalu nama database-nya. Nah, ini untuk panggilan jika dia gagal. Tutup error ya. Ini dia R. Double connection, kalau misalnya dia error ini akan ditampilkan. Tapi kalau dia misalnya berhasil di CMD-nya, dia akan ditampilkan berhasil terhubung ke database.
Nah, ini untuk codingan server dari servernya. Dacons Express kita panggil, lalu kita panggil config, lalu database, konsep express abuse untuk menentukan dia JSON gitu ya. Nah, yang pertama itu kita pakai ORID untuk melihat atau menampilkan data mahasiswa tersebut. Nah, di sini kita buat get. Nah, get karena dia itu menampilkannya buat API lalu nama MHS-nya, nama data, nama tabelnya tadi, request untuk memanggil saya bintang from MHS. Kalau dia misalnya error itu, dia kodenya 500. Dan kalau berhasil dia kodenya 200. Nah, di bagian result ini bisa diganti sesuai kemauan kita. Ya, misalnya di sini kita buat Tongko Apriansyah database gitu, atau tampilkan tabel MHS Tongko Apriansyah. Nah, di sini juga harus seperti itu, dan di sini juga dia akan mengikuti. Nah, untuk bagian create atau menambahkan data baru itu dia di post. Nah, kita panggil dulu cons. Lalu apa isi dari tabel tersebut? Di tabel mahasiswa kan ada NPM, nama, jurusan, lalu rect body, lalu kan square. Insert into, memanggil MAS, terus ditanya apa-apa aja nih yang mau diisi. Gitu kan, nah terjawab. Mau diisi tuh ini ada 3, NPM, nama, jurusan, lalu dia masuk pesan. Kalau misalnya dia error, di kodenya 500. Kalau misalnya dia terus tampil, kalau misalnya dia berhasil, maka dia akan muncul pesan data berhasil disimpan dengan kode 201. Nah, ini untuk update itu put. Nah, untuk update itu dia menggunakan NPM ya, bisa juga tapi menggunakan ID, tapi saya menggunakan NPM. Kalau dipanggil, saya ini menggunakan NPM gitu untuk memanggil. Lalu ini data yang mau diupdate. Lalu ini panggilan isi dari apa yang mau diupdate, where menggunakan NPM gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dia error, maka dia kodenya 500. Tapi kalau misalnya dia datanya, misalnya kita cari data nih kan dengan NPM sekian-sekian, rupanya di NPM itu tidak tertera, maka dia akan tidak ditemukan, data tidak ditemukan. Tapi kalau berhasil, maka dia akan muncul pesan data berhasil diupdate. Nah, untuk menghapus data itu, kita masukkan aja menghapus data itu delete masuk API MHS sesuai NPM. Delete from MMS where NPM. Saya NPM-nya berapa yang mau di delete datanya. Kalau misalnya dia error, dia akan muncul pesan 401 dengan pesan gagal menghapus data. Kalau dia berhasil masuk pesan 201 berhasil menghapus data dari NPM. Nah, seperti itu kurang lebih. Untuk tabel mahasiswa akan tetapi begitu juga sama seperti untuk tabel dosen, penjelas codingannya sama, tabel mengupdate-nya. Untuk mendelete, mempost, nambah. Untuk matkul sama ya. Untuk menampilkan ruangan juga sama.
Nah, di sini kita coba tes ya, apakah dia jalan. Oke, lalu nah, dia di sini langsung muncul ya, berhasil. Server running on HTTPS. Berhasil terhubung ke database. Nah, kita buat di sini ke uji Postman-nya. Ini tadi ada yang sudah beberapa saya coba. Ini untuk tabel mahasiswa. Ini untuk get. Untuk get sendiri dia ini kita ubah ya. Ini ada pilihan, ada get post, put patch delete. Untuk menampilkan kita pilih get. Untuk get dia cuma masukkan ini, lalu API, lalu MHS tabel yang mau ditampilkan, send, maka dia akan muncul seluruh isi dari tabel tersebut. Nah, ini untuk post ya. Untuk post sendiri kita pilih post. Kalau post sendiri dia menggunakan body, raw, lalu JSON. Pilihan JSON. Kalau get tadi dia cuma pilih get lalu masukkan ini lalu send. Kan kalau ini tidak, pilih post, isi, lalu body, raw, JSON, dan isi juga nih beberapa. Apa yang mau ditambahkan gitu? Misalnya dari NPM, apa yang mau ditambahkan? NPM-nya berapa, namanya siapa, jurusannya apa gitu kan. Baru kita jalankan. Nah, dia berhasil. Data berhasil disimpan dengan ID 7. Lalu kita ini untuk put atau mengupdate. Kita pilih update. Nah, ini tadi dia memasukkan nilai NPM. Tadi di sini kita menambahkan 38 kan. Nah, kita buat aja 38. Di sini kita update ke 37. Kita send. Dia masuk. Lalu muncul mas pesannya data berhasil diupdate. Nah, ini untuk get. Di sini tadi kita masukkan npm 37, kita akan menghapus npm 37 ya. Di sini sudah kita buat 37, kita pilih delete. Oke, lalu send. Nah, pesannya masuk. Sukses through messenger. Berhasil menghapus data dari npm 212.0037. Baik, kita juga mengetes untuk bagian dosennya ya. Buat tutorial untuk bagian dosennya, kita pilih, kita ganti ininya jadi dosen. Send. Nah, dia berhasil muncul tampil. Dan ini juga bisa ditampilkan di kita search di Chrome ya. Nah, ini dia hasilnya kalau kita search dari Google Chrome. Oke. Setelah itu, lalu kita kembali lagi. Sudah buat dosen, lalu kita pilih, kita langsung buat aja untuk get. Post. Maksudnya untuk post. Kita pilih ada body, raw, lalu JSON. Oke, kita ambil aja dari sini. Oke. Kita buat kurung kurawal, enter, Ctrl V. Nah, dengan npm IDN sekian, kita mau menambahkan 801 misalnya ya, dengan nama dosennya. Tahu, ganti aja ini ya.
dengan WA itu 87. Oke, kita send. Send. Baik, ini error ya. Ini kita hilangkan komanya, mungkin ini penyebab errornya. Nah, dia berhasil. Ini untuk tambah. Ayo kita salin lagi. Kita ubah. Kok kita salin ya? Kan masih pakai ini. Nah, untuk update, kita mengupdate. Mengupdate-nya sesuai NIDN tadi ya. Kita hapus saja yang ininya, namanya. Delapan. Pesen. Nah, ini untuk mengupdate ya. Sudah berhasil diupdate. Sukses true. Berhasil mengupdate. Dari NIDN 0125084888. Oke. Nah, untuk delete, kita salin lagi ini ya. Ctrl C. Lalu delete. Lalu kita send. Refresh. Oh, nice. Sukses true. Berhasil menghapus data dari NIDN 12508488. Itu untuk bagian dosen. Ayo kita tes lagi untuk bagian matkul kita. Lihat lagi matkul. Refresh. Nah, berhasil menampilkannya. Terus dia menampilkan data matkul. Kita buat pause, tapi ini kita tampilkan dulu untuk mengambil datanya. Kita buka, biarkan, lalu kita Ctrl V. Kita buka aja web framework 3 SKS. Kita send, kita tutup ini dulu ya. Send. Nah, berhasil ya. Berhasil menambahkan data dari matkul web programming, web framework. Nah, untuk mengupdate, kita cek dulu ya di servernya. Tadi kita menggunakan apa ID kah? Oh, menggunakan nama matkul.
Web, frog, gitu aja ya. Send, nah dia berhasil mengupdate data dari nama matkul web framework. Nah, untuk delete langsung aja kita panggil aja yang ini. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take Agak lama ya. and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost sometimes, you know. It's how we learn and how we grow. And I wanna lay with you till I'm old. Oh, you shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Tapi di sini agak nge-lag sedikit ya. Tapi dia di sininya dia tadi kita ambil yang teori bahasa automata, tapi di sininya udah terrefresh ya. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya itu ada matkul, berarti selanjutnya ada ruangan get, lalu pesan, nah berhasil menampilkan data ruangannya. Oke. Nah, ini untuk ruangan. Oke. Kita ke pos, body, lalu ke JSON. Oke, udah pas untuk nanti. Nggak pakai koma. Oh, jadi 01 404 444 itu ya. Belajar web
Oke, kita send aja. Refresh lalu berhasil ya. Berhasil menambahkan data. Kita masuk ke quote. Kita cek dulu tadi dia di bagian ruangan, menggunakan ID kah atau nama ruangan kah. Untuk memanggil ya ruangan ID ya, menggunakan ID. Kita cek dulu ID yang mana yang mau kita update. ID 24 aja ya. Di sini 24 45 pelajar program. Kita send. Apakah dia berhasil? Berhasil mengupdate data dari ID 24. Nah, untuk menghapus, kita hapus saja langsung ID 24. Saya refresh. Nah, saya suruh refresh. Berhasil menghapus data dari ID 24. Oke, semuanya udah kita tes ya, mulai dari mahasiswa, dosen, terus mata kuliah, terus setelah mata kuliah apa lagi tadi ya, ruangan. Nah, tadi setelah codingannya kan kita belum menjelaskan kalau di akhir itu ada pemanggilan. Ini untuk wordnya. Terus untuk memanggil, mengeluarkan pesan server. Oke, cukup sekian video saya. Saya Tongku Abriansyah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since the